Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan penonton sekalian. Izinkan saya untuk membahas soal UAS dari mata kuliah Fisika Awan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Nugraha Amata, kelas Meteorologi 5D, NPT 1122008. Baik, untuk soal pertama ada terkait eh, kita akan membahas terkait radar cuaca dan manfaatnya untuk melihat mikrofisis awan, dan juga ada lidar, ada juga sodap, dan juga ada disdrumeter ya. Yang pertama kita akan membahas terkait uh, radar cuaca ya. Mau dari pengertiannya dulu. Radar cuaca itu uh, alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam pita frekuensi mikro untuk mendeteksi presipitasi dan sifat awan. Prinsip kerjanya melibatkan pengiriman pulsa gelombang radio ke atmosfer, yaitu gelombang elektromagnetik. Ketika gelombang ini mengenai suatu objek partikel seperti tetes air atau es, sebagian energi yang terkena objek tersebut akan dipantulkan kembali ke radar dan akan ditangkap oleh radar melalui receiver. Itu penjelasan sederhana. Ini kita ingin lihat apa sih, bagaimana sih aplikasi eh, radar cuaca dalam melihat mikrofisis awan. Yang pertama ada mendeteksi distribusi partikel. Dengan memanfaatkan teknologi dual polarisasi, radar cuaca dapat membedakan antara tetesan air cair, kristal es, salju, atau butiran es, atau yang dikenal dengan hail. Hal ini penting untuk mempelajari proses konversi uap air menjadi partikel presipitasi, karena uh, karena dia menggunakan dual polar, jadi dia bisa mengetahui bentuk secara horizontal dan vertikal suatu objek presipitasi. Yang kedua ada analisis kecepatan partikel. Data Doppler dari radar cuaca memungkinkan pengamatan kecepatan vertikal dan horizontal partikel di dalam awan, memberikan wawasan tentang dinamika awan seperti updraft yang mendukung pertumbuhan tetes awan. Jadi kita bisa melihat kalau ada updraft atau downdraftnya lebih kuat, itu kita bisa lihat dengan Doppler yang ada di radar cuaca. Yang terakhir terkait studi evolusi awan. Radar cuaca digunakan untuk memantau perkembangan awan konvektif yang merupakan lokasi utama terjadinya proses mikrofisis seperti penggabungan tetes air atau yang dikenal dengan koalisi dan riming menempel kristal es. Baik, itu penjelasan dari radar cuaca. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait lidar. Nah, lidar sendiri ini bekerja dengan memancarkan pulsa laser ke atmosfer dan menganalisis sinyal yang dipantulkan. Karena menggunakan cahaya dengan panjang gelombang pendek, lidar sangat sensitif untuk mendeteksi partikel kecil seperti aerosol atau tetesan awan. Lidar ini lebih sensitif ya daripada radar, karena gelombangnya yang cenderung pendek, panjang gelombang. Nah, aplikasinya pada mikrofison yang pertama ada pengukuran sifat optik partikel. Lidar dapat menentukan sifat optik partikel seperti indeks bias yang berkaitan dengan komposisi dan ukuran partikel awan. Hal ini membantu memahami peran aerosol sebagai inti kondensasi awan atau CNN. CCN. Ah, yang kedua ada pemantauan awan tipis. Lidar ini juga dapat fungsi ketika awan cirrus dan awan tipis lainnya sulit untuk dideteksi oleh radar karena ketipisan tersebut. Tapi sangat jelas terlihat melalui lidar. Informasi ini penting untuk menganalisis bagaimana kristal es terbentuk pada suhu rendah di lapisan atmosfer. Nah, aplikasi yang ketiga yaitu analisis perubahan struktural awan. Lidar mampu merekam perubahan densitas partikel dalam awan, membantu memahami proses mikrofisis seperti evaporasi atau penguapan, dan sublimasi seperti perubahan es menjadi uap. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas terkait sodar, yaitu sodar itu menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi turbulensi
atmosfer dan struktur lapisan batas atmosfer. Gelombang suara yang dipancarkan akan dipantulkan kembali oleh perubahan densitas udara akibat pergerakan turbulen. Nah, aplikasinya sendiri ada tiga juga, yaitu yang pertama ada studi gerakan vertikal. Solder membantu mendeteksi pola gerakan udara vertikal yang memengaruhi pembentukan awan. Yang kedua ada pemantauan lapisan stabilitas. Data solder tentang stratifikasi atmosfer guna untuk memahami bagaimana stabilitas atmosfer memengaruhi pertumbuhan awan melalui pencampuran turbulen. Yang terakhir ada dampak turbulen pada mikrostruktur. Turbulensi yang terdeteksi oleh saudara memberikan gambaran tentang pola koagulasi tetesan air atau pembentukan kristal es akibat tumbukan partikel. Yang terakhir yang kita akan bahas nomor satu yaitu distrometer. Distrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur ukuran, kecepatan, dan intensitas presipitasi. Biasanya alat ini bekerja dengan mendeteksi gaya yang dihasilkan oleh tetesan presipitasi saat menabrak sensor. Dan aplikasi pada mikrofisis awalnya ada tiga juga. Yang pertama ada pengukuran spektrum untuk partikel. Data dari distrometer memberikan informasi rinci tentang distribusi ukuran tetes hujan yang merupakan hasil langsung dari proses mikrofisis seperti koalisensi atau penggabungan tetesan dan pecahnya tetesan besar atau break up. Yang kedua yaitu validasi model mikrofisis. Data empiris dari distrometer sering digunakan untuk memvalidasi model teoritis atau numerik terkait evolusi partikel awan menjadi presipitasi. Yang terakhir yaitu studi evolusi hujan juga. Dengan merekam intensitas hujan dari waktu ke waktu, distrometer membantu menganalisis efisiensi proses presipitasi yang terjadi dalam awan. Next, kita akan geser ke pembahasan ke soal nomor 2, yaitu terkait thunderstorm electrification. Nah, teori ini yang pertama, kita akan masuk pada area utama elektrifikasi dalam badai. Elektrifikasi dalam badai petir terjadi di bagian tengah awan, di mana udara bergerak ke atas dengan cepat dan suhu berkisar antara minus 15 derajat Celcius hingga minus 25 derajat Celcius. Di wilayah ini terbentuk campuran droplet awan super dingin atau tetesan air kecil di bawah titik beku, kristal es kecil, dan droplet. Droplet awan dan kristal es yang sangat kecil diangkat ke atas oleh arus udara updraft itu. Sementara droplet yang lebih besar dan berat cenderung melayang atau jatuh di dalam aliran udara tersebut. Bisa dilihat di kanan ada gambarnya, yaitu terkait proses pengisian muatan. Tabrakan antara partikel di dalam awan menyebabkan terjadinya pertukaran muatan. Ketika kristal es kecil bertabrakan dengan grupel, kristal es menjadi bermuatan positif, sedangkan grupel bermuatan negatif. Setelah itu, kristal es yang bermuatan positif terbawa ke bagian atas awan oleh arus udara naik, sementara grupel yang lebih berat tetap berada di tengah atau jatuh ke bagian bawah awan. Akibatnya, bagian atas awan menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian tengah hingga bawah awan bermuatan negatif. Ilustrasinya bisa dilihat di gambar bagian kanan. Nah, yang ketiga ada penyebaran muatan di awan. Gerakan udara yang naik atau updraft dan angin di lapisan atmosfer atas menyebabkan kristal es kecil yang bermuatan positif menyebar secara horizontal di bagian atas awan. Wilayah horizontal ini dikenal sebagai unfilled karena bentuknya seperti landasan awan itu ya. Sebagian muatan di dalam awan yang awan juga dapat berpindah akibat interaksi dengan aliran udara naik dan turun. Selain itu, di bagian bawah awan terbentuk muatan positif dalam jumlah kecil yang disebabkan oleh presipitasi dan suhu yang lebih hangat. Ini pembahasan terakhir kita di nomor 2 yaitu pengaruh muatan awan terhadap permukaan bumi. Muatan listrik di awan mempengaruhi distribusi muatan di permukaan tanah. Normalnya, tanah memiliki sedikit muatan negatif. Namun, ketika badai petir berada di atas suatu area, muatan negatif besar di tengah awan mendorong muatan negatif di tanah menjauh, sehingga tanah dan objek di atasnya menjadi bermuatan positif. Selain itu, muatan positif di ansil awan
awan dapat menyebabkan akumulasi muatan negatif di tanah di bawahnya, bahkan pada lokasi yang jauh dari pusat badai. Untuk ilustrasinya dapat dilihat di animasi di kanan ya. Nah, kita akan berpindah ke soal nomor 3. Kita akan membahas terkait 5 koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Nah, yang pertama yaitu terkait yang ada 5. Yang pertama ada efek kinetik, kedua ada efek ventilasi atau ventilation effect, yang ketiga ada unstationary growth, yang keempat ada unsteady updraft, yang kelima ada statistical effect. Pertama kita akan membahas terkait efek kinetik. Nah, efek kinetik ini menggambarkan bagaimana laju perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan dan lingkungannya bergantung pada bilangan Knudsen yang dihitung berdasarkan rasio panjang bebas rata-rata molekul udara terhadap radius tetesan. Nah, jika I per R sangat kecil, lebih kecil daripada 1, medan uap dan suhu di sekitar tetesan dianggap kontinu. Proses pemindahan dijelaskan menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell. Nah, jika IR sangat besar, lebih besar daripada 1, medan uap dan suhu tidak lagi kontinu, sehingga perpindahan dijelaskan melalui teori tumbukan molekuler. Pendekatan ini lebih relevan untuk partikel udara yang sangat kecil, di mana tetesan harus bergerak untuk bertemu dengan molekul uap di udara. Yang ketiga yaitu jika I per R mendekati 1, atau sama dengan 1. Kondisi ini berlaku untuk tetesan awan dengan radius antara 0,1 hingga 1 mikron. Dalam situasi ini, baik pendekatan molekul bebas maupun kontinuitas Maxwell tidak sepenuhnya berlaku. Yang kedua yaitu ada efek ventilasi, ventilation effect. Efek ventilasi berkaitan dengan aliran udara yang mengelilingi tetesan hujan atau partikel presitasi yang jatuh melalui atmosfer. Ketika tetesan diam, medan uap di sekitarnya berbentuk simetris. Namun, jika tetesan jatuh, aliran udara mengubah medan ini, mempercepat laju perpindahan panas dan massa di sisi tetesan yang menghadap arah jatuhnya. Efek ini lebih penting untuk tetesan kecil dan sering diabaikan pada tetesan besar, di mana pertumbuhan lebih banyak dipengaruhi oleh tabrakan dan penggabungan coalition antara tetesan. Efek ventilasi juga memainkan peran dalam penguapan tetesan hujan. Yang ketiga yaitu terkait non-stationary growth. Nah, pertumbuhan tetesan dalam kondisi tidak stabil terjadi ketika uap air dan suhu di sekitar tetesan terus berubah. Akibatnya, permukaan tetesan mengalami perubahan yang dinamis, baik mengembang maupun menyusut. Lapisan uap dan suhu di sekitar tetesan harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Proses difusi molekuler memerlukan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keseimbangan di sekitar tetesan. Meskipun proses ini sangat cepat dalam perhitungan, efek difusi sering diabaikan karena dianggap tidak signifikan dibandingkan dengan perubahan yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu arus udara naik yang tidak stabil atau unsteady updraft. Dalam awan, terdapat area dengan percepatan dan perlambatan arus udara naik updraft. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan tetesan melalui mekanisme berikut. Yang pertama, percepatan arus udara dapat terus mengaktifkan partikel inti kondensasi baru, memperluas spektrum ukuran tetesan. Namun, dampak ini terhadap pertumbuhan ukuran tetesan secara keseluruhan relatif kecil dibandingkan mekanisme lain. Nah, teori kelima yaitu statistical effect. Efek statistik menjelaskan variasi pertumbuhan tetesan akibat perbedaan riwayat kondensasi atau bagaimana terjadinya kondensasi dan tingkat supersaturasi yang dialami setiap tetesan. Setiap tetesan memiliki jalur evolusi yang berbeda, yang menyebabkan pelebaran spektrum ukuran tetesan dalam awan. Meskipun dianggap sebagai efek kecil,
pelebaran spektrum ini menjadi salah satu bidang penelitian aktif untuk memahami dinamika awan lebih lanjut. Nah, kita masih berada di soal nomor 3, yaitu bagian B terkait mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Pertama, kita akan membahas cloud seeding itu sendiri. Nah, cloud seeding sendiri itu adalah teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan presipitasi atau mengurangi dampak cuaca buruk. Teknik ini dilakukan dengan menambahkan bahan kimia atau partikel tertentu dalam awan untuk mempengaruhi proses mikrofisisnya. Nah, yang pertama kita akan lihat cloud seeding pada awan. Prinsip kerjanya sendiri, awan hangat mengandalkan proses coalition, di mana tetes air saling bertabrakan dan bergabung menjadi tetes yang lebih besar hingga diameternya mampu untuk jatuh sebagai sebagai hujan. Nah, bahan yang digunakan untuk menyemai awan hangat itu sendiri yaitu partikel higroskopik seperti garam natrium klorida atau NaCl atau kalium klorida atau KCl. Nah, mekanismenya sendiri yaitu partikel higroskopik yang disemai ke dalam awan berfungsi sebagai inti kondensasi. Dua partikel ini menarik uap air, mempercepat pertumbuhan tetesan air. Tiga, ukuran tetesan yang lebih besar mempercepat proses koalescensi, menghasilkan hujan yang lebih banyak. Nah, ini proses penyemaian di awan-awan. Nah, ini yaitu kita akan melihat cloud seeding, prinsip kerjanya, bahan yang digunakan, dan mekanismenya pada awan dingin. Untuk visualisasinya bisa dilihat di kanan gambar. Nah, awan dingin mengandalkan proses glasiogenik, yaitu pembentukan kristal es yang mempercepat konversi air super dingin menjadi hujan atau salju. Nah, bahan yang digunakan ini karena dia awan dingin, dia menggunakan unsur yang mirip, yaitu perak ionida AgL atau karbon dioksida padat dry es. Mekanismenya sendiri yang pertama yaitu partikel perak ionida berfungsi sebagai es karena memiliki struktur serupa dengan kristal es alam. Kedua, partikel ini mendorong pembentukan kristal es dalam awan. Ketiga, kristal es tumbuh dengan menyerap uap air, proses deposisi, atau dengan menangkap tetesan air super dingin. Nah, nomor 4, kristal es yang tumbuh membesar akhirnya jatuh sebagai presipitasi. Nah, itu perbedaan penyemaian pada awan hangat dan awan dingin, yang mana bahan yang digunakan saja sudah berbeda. Kita masih di nomor 3, tapi kita akan membahas poin C, yaitu perbedaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Nah, contohnya ada di gambar kanan. Model 1D ini hanya memperhitungkan variasi vertikal di satu titik di atmosfer tanpa mempertimbangkan interaksi horizontal antar kolom atmosfer. Keunggulannya sangat sederhana dan hemat sumber daya komputasi. Tidak perlu komputasi tinggi dan bagus. Berguna untuk studi awal parameter tertentu seperti flux energi vertikal dan proses radiasi. Tapi ada kelemahannya, yaitu tidak mampu mempresentasikan proses horizontal seperti adveksi atau interaksi antar kolom. Tidak akurat untuk menangkap dinamika awan kompleks. Nah, selanjutnya yaitu model dua dimensi. Model ini memperhitungkan variasi vertikal dan satu dimensi horizontal. Biasanya digunakan untuk simulasi proses yang melibatkan satu arah dominan seperti arah. Keunggulannya yaitu dia memiliki keseimbangan antar kompleksitas dan efisiensi. Dapat menangkap pola transportasi kelembapan atau panas dalam arah tertentu. Tapi memiliki kelemahan yaitu masih tidak mampu mempresentasikan interaksi horizontal dalam skala penuh. Perbedaan hasil signifikan dibandingkan model 3D dalam simulasi kelembapan dan transportasi awan. Nah, ini yang terakhir yaitu model 3 dimensi. Model ini memperhitungkan variasi di semua dimensi, vertikal, horizontal, dan interaksi antar kolom. Visualisasinya bisa dilihat di contohnya di kanan. Memberikan representasi yang lebih realistis tentang dinamika atmosfer. Keunggulannya mampu mempresentasikan proses kompleks seperti turbulensi, interaksi antar awan, dan efek radiatif 3D. Memberikan akurasi tinggi dalam simulasi distribusi awan dan energi. Kelemahannya karena dia
Tiga dimensi dia memerlukan sumber daya komputasi yang jauh lebih besar atau lebih canggih. Nah, itu tadi pembahasan terkait nomor tiga untuk poin A, B, dan C. Selanjutnya kita akan membahas terkait soal nomor 4. Nah, kita akan menjelaskan terkait flowchart atau diagram alir terkait proses presipitasi mikrofish awan pada gambar. Nah, flowchart ini menggambarkan proses pembentukan presipitasi dalam atmosfer melalui berbagai tahapan dan interaksi antara elemen-elemen seperti uap air, air awan, es awan, hujan, salju, dan droplet. Nah, yang pertama kita akan membahas di bagian uap air, wet atau wet vapor. Uap air merupakan komponen utama dalam proses pembentukan presipitasi. Dalam flowchart, uap air dapat mengalami kondensasi menjadi air awan atau flow atau diposisi menjadi es awan float ice. Kondensasi terjadi ketika suhu udara menurun hingga mencapai titik jenuh, sehingga uap air berubah menjadi partikel air cair. Sementara itu, diposisi terjadi ketika uap air langsung berubah menjadi kristal es tanpa melalui fase cair. Biasanya pada suhu yang sangat rendah. Sebaliknya, uap air juga dapat terbentuk kembali dari awan atau es awan melalui proses evaporasi selama fase pencairan. Ini menunjukkan siklus dinamis antara fase gas dan fase padat atau cair di atmosfer. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bagian cloud water atau air awan. Fase cair dari uap air yang telah terkondensasi dalam proses presipitasi, air awan dapat berubah menjadi hujan melalui dua mekanisme utama, yaitu autokonversi dan pengumpulan collection. Autokonversi adalah proses di mana tetesan kecil air bergabung membentuk tetesan yang lebih besar untuk membuat diameter yang lebih besar akan bisa jatuh sebagai hujan. Selain itu, air awan dapat membeku menjadi es awan pada suhu rendah melalui proses pembekuan. Selain itu, melalui proses steaming, air awan dapat menempel pada partikel es dan kemudian menghasilkan grupel, yaitu pembentukan yaitu bentuk presipitasi padat berbentuk butiran. Selanjutnya yaitu kita membahas terkait bagian dari cloud ice-nya. Es awan terbentuk dari uap air melalui deposisi langsung atau dari air awan yang membeku. Dalam flowchart, es awan berperan penting dalam pembentukan snow melalui mekanisme konversi dan pengumpulan. Konversi melibatkan perubahan langsung es awan menjadi kristal salju, sementara pengumpulan mengacu pada proses di mana es awan bergabung dengan partikel salju yang ada untuk membentuk salju yang lebih besar. Selain itu, es awan juga dapat berinteraksi dengan hujan melalui pengumpulan dan menciptakan grupel. Proses ini menunjukkan bagaimana es awan menjadi titik awal berbagai bentuk presipitasi padat. Selanjutnya kita akan membahas yaitu rain, hujan. Hujan adalah bentuk presipitasi cair yang dihasilkan dari mengumpulkan dan autokonversi air awan. Autokonversi terjadi ketika tetesan kecil air awan bergabung tadi yang sudah dibahas sebelumnya untuk menjadi diameter yang lebih besar agar bisa jatuh menjadi hujan. Selain itu, hujan dapat berinteraksi dengan elemen lain di atmosfer seperti es awan atau grupel untuk menghasilkan bentuk presipitasi campuran seperti salju atau grupel. Sebagian dari air hujan yang jatuh dapat menguap sebelum mencapai permukaan bumi, terutama jika kelembapan udara di bawah rendah, jadi sangat kering. Oleh karena itu, tidak semua hujan yang terbentuk di awan akan mencapai tanah sebagai presipitasi. Bisa saja dalam bentuk virgil, yang mana dia terlihat sudah menguap di tengah-tengah jalan karena uh, kondisi atmosfer di bawahnya yang lebih hangat dan kelembapan yang rendah. Jadi itu grupel. Grupel adalah presipitasi padat yang terbentuk dari penggabungan antara es awan, salju, atau air awan melalui proses steaming. Dalam proses ini, tetesan air yang sangat dingin menempel pada partikel es atau salju, membentuk struktur butiran padat. Grupel seringkali terlihat seperti butiran kecil salju yang lebih berat. Selain terbentuk melalui ringing, grupel juga dapat dihasilkan dari pengumpulan air hujan atau es awan.
Setelah terbentuk, krupel dapat mencair kembali menjadi air hujan jika melewati lapisan atmosfer yang lebih halus atau langsung jatuh ke permukaan sebagai presipitasi padat. Yang selanjutnya yaitu snow, salju, merupakan presipitasi padat yang terbentuk dari es awan. Dalam flowchart, salju dihasilkan melalui proses konversi dan pengumpulan es awan. Proses konversi mungkin kristal es untuk berubah menjadi partikel salju. Sedangkan pengumpulan melibatkan penggabungan kristal-kristal es kecil menjadi salju yang lebih besar. Setelah terbentuk, salju dapat mencair menjadi air hujan jika melewati lapisan atmosfer hangat atau berkontribusi pada pembentukan grupel melalui ring tadi. Pembentukan salju sangat bergantung pada suhu atmosfer, di mana suhu yang sangat rendah memfasilitasi proses ini. Nah, yang proses terakhir yaitu presipitasi yang jatuh atau precipitation fallout. Presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi merupakan hasil akhir dari proses kompleks dalam flowchart tadi. Presipitasi ini dapat berupa hujan, salju, krupel, atau kombinasi dari ketiganya, tergantung pada kondisi atmosfer. Setiap bentuk presipitasi melewati serangkaian proses pengumpulan cairan atau deposisi sebelum mencapai tanah. Misalnya salju dapat mencair menjadi hujan di lapisan atmosfer bawah yang cenderung lebih hangat. Sementara krupel sering jatuh sebagai butiran kecil. Proses ini menunjukkan bahwa bentuk presipitasi yang sampai ke permukaan adalah hasil dari interaksi dan perubahan fase yang terjadi sepanjang perjalanan presipitasi di atmosfer. Nah, kita next ke nomor 5. Kita akan membahas soal esai, di mana sebuah tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XX, karena NPT saya adalah 1122008 dan XX itu diisi dengan dua angka terakhir NPT. Saya masukkan nilai untuk menitnya yaitu 8 menit pada suhu 10,8 derajat Celcius dan tekanan 100,8 kPa. Tentukan jenuh ambien es yang mengembalikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Nah, kita sudah mengetahui RT-nya yaitu 20 mikrometer dan R0-nya 2 mikrometer dan T-nya 10,8 derajat Celcius serta tekanannya juga dikonversikan ke MB yaitu 1008 MB. Untuk waktunya sendiri yaitu 8 menit atau 480 detik. Dengan rumus yang ada kita menemukan nilainya yaitu sebesar 100, nilai jenuh ambilnya yaitu 100,36 derajat, 100,36%. Next kita akan ke pembahasan nomor 6, yaitu untuk hitung-hitungnya bisa dilihat di gambar tulisan saya, maaf ya, karena agak jelek. Nah, itu soalnya terkait hitung curah hujan jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D, karena NPT saya tadi 0,8 ya, berarti D sama dengan 0,8 milimeter dengan kecepatan jatuh U sama dengan 0,8 meter per sekund dan densitas droplet kerapatan dropletnya yaitu 20,8 tetes per meter kubik. Nah, kita di sini disuruh untuk menggunakan distribusi Marshall-Palmer. Nah, Marshall-Palmer sudah dituliskan di R sama dengan Pi per 6 dan selanjutnya, nah, udah diketahui D-nya, U-nya, dan N-nya. Setelah itu kita cari R-nya. Setelah dihitung, R-nya ketemu di 0,016 milimeter per jam. Berarti curah hujannya itu 0,016 milimeter per jam. Itu soal ketujuh. Ini soal memiliki 3 poin ya. Awan orografi di suatu wilayah dengan ketebalan 2,08 km mengandung uap air 0,08 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,108 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan
Tentukan ukuran tetes muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertemuan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumpahan melalui kondensasi. B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes K3R, di mana K3 sama dengan N kali 3, 8 kali 10 pangkat 3 per second. Nah, yang poin C yaitu tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada abrasi sebesar 20,8 cm per second. Nah, kita sudah mengetahui nilainya dari H, RR, setelah dimasuk di poin A kita menemukan nilai RB-nya. Ditemukan eh, nilai RB yaitu 0,1496 mm. Untuk ukuran tetes dan di B-nya kita mencari T-nya. Nah, di B kita menemukan lamanya yaitu 3 menit 20 eh, 20 203,25 second. Kalau dikonversi ke menit jadi 3 menit 23,25 detik. Dan untuk poinci kita menemukan ukuran RB-nya sebesar 0,0653 mm. Kita akan membahas terkait soal yang terakhir yaitu terkait ukuran dari tetes puncak lintasan, ukuran dari tetes sekitar meninggalkan awan, waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Nah, jika sebuah tetes berdiameter 0,08 mm terletak di dasar awan pengurus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,08 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 0,8 meter per second. Gunakan persamaan-persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Diketahui nilainya untuk poin A kita mencari RT, kita menemukan ukurannya sebesar 0,0789 mm dan untuk ukuran RF yaitu sebesar 0,444 mm dan waktunya yang tersisa yaitu 7,93 kali 10 pangkat 8. Baik, mungkin itu pembahasan terkait soal UAS mata kuliah fisika awan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Apabila ada yang salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.